Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat pembelajar sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi terkait dengan corporate fraud atau fraud yang terjadi di dalam entitas bisnis atau di dalam perusahaan. Corporate fraud didefinisikan sebagai kesalahan penyajian yang disengaja terhadap informasi keuangan perusahaan atau aktivitas kegiatan yang dirancang untuk menyesatkan publik dan sekaligus untuk meningkatkan keuntungan atau profit laba dari suatu perusahaan. What does corporate fraud mean? Apa sebenarnya yang dimaksud dengan fraud di dalam perusahaan? Yang dimaksud dengan fraud di dalam perusahaan adalah tipikal kasus di dalam perusahaan yang melibatkan kecurangan yang begitu sangat kompleks dan sangat rahasia, dan apabila ditemukan pasti akan melibatkan skandal ekonomi yang sangat luar biasa, serta di dalamnya juga termasuk adanya penghindaran terhadap tanggung jawab terhadap keuangan di dalam perusahaan. Sobat pembelajar sekalian, types of corporate fraud, tipe-tipe dari fraud yang terjadi di dalam korporasi terbagi kepada 3 tipe yang umum terjadi, yaitu yang pertama, falsification of financial information atau penyajian informasi yang dipalsukan atau informasi keuangan yang disajikan oleh suatu entitas perusahaan tidak yang sebenarnya, atau informasi tersebut dimanipulasi atau dipalsukan. Yang kedua tipe fraud di dalam entitas perusahaan adalah sham dealing. Apa yang maksud dengan sham dealing? Sham dealing adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam korporasi untuk kepentingan individu tertentu yang melakukan transaksi-transaksi untuk kepentingan pribadinya. Kemudian yang ketiga adalah misrepresenting services or product, yaitu menyajikan jasa yang salah atau menyajikan produk yang salah, dalam artian informasi yang diberikan terkait dengan jasa yang diberikan oleh suatu entitas atau produk yang dihasilkan oleh suatu entitas tidak sesuai dengan jasa dan produk yang sebenarnya. Artinya ada pemalsuan terhadap jasa dan produk yang dikatakan mempunyai kualitas yang bagus, yang baik, tapi ternyata jasa dan produk yang dihasilkan oleh suatu entitas ternyata tidak sesuai dengan apa yang diinformasikan oleh suatu korporasi atau entitas. Kebanyakan informasi keuangan yang dipalsukan oleh suatu entitas atau perusahaan di dalam fraud yang terjadi di dalam korporasi biasanya melibatkan kasus-kasus seperti skema akuntansi, di mana pencatatan akuntansi atau informasi yang terdapat di dalam akuntansi itu tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Tujuan daripada accounting scam ini, pemalsuan informasi di dalam akuntansi dalam rangka untuk menipu investor, termasuk juga menipu auditor, termasuk juga menipu analis terkait dengan kondisi finansial suatu perusahaan yang sebenarnya. Dalam hal ini, fraud terkait dengan
accounting scam ini memberikan gambaran yang begitu baik suatu entitas perusahaan dalam rangka untuk menaikkan nilai perusahaan, termasuk untuk menaikkan harga saham. Adapun self dealing atau transaksi yang dilakukan untuk kepentingan diri sendiri dalam corporate fraud mencakup kepada kasus-kasus di mana seorang karyawan atau beberapa orang karyawan dalam suatu perusahaan bertindak untuk memperkaya diri mereka sendiri dengan mengorbankan investor atau pihak-pihak lainnya. Adapun yang paling real terkait dengan self dealing ini adalah insider trading. Itu perdagangan orang dalam di mana 1, 2 atau lebih karyawan memanfaatkan informasi yang mereka dapatkan yang informasi tersebut masih belum dipublish atau informasi tersebut masih bersifat rahasia, mereka dapatkan dalam rangka untuk memperkaya diri mereka sendiri. Informasi yang mereka dapatkan secara rahasia ini terkait dengan kondisi perusahaan yang paling umum dalam kasus self dealing atau insider trading ini adalah ketika manajemen perusahaan berupaya untuk melakukan perbaikan di dalam perusahaan, misalnya akan melakukan penjualan saham atau penarikan saham yang ada di pasaran. Nah, informasi seperti ini yang belum dipublish atau informasi yang masih sangat bersifat rahasia didapatkan oleh perusahaan atau orang dalam yang ini dapat digunakan oleh orang dalam tersebut atau dia gunakan untuk orang luar dengan informasi yang dia berikan untuk kepentingan dia dan orang luar tersebut. Misrepresenting services or product, yaitu menyajikan informasi terkait dengan layanan jasa atau produk suatu perusahaan yang melebihi daripada kualitas yang sebenarnya. Misrepresenting services or product menutupi kekurangan-kekurangan produk atau jasa yang dihasilkan. Manajemen dalam hal ini melakukan fraud dalam rangka untuk melindungi pelayanannya dan juga jasanya. Alih-alih melakukan perbaikan terhadap jasa atau produk yang mempunyai kekurangan atau cacat, justru manajemen memberikan informasi yang salah kepada publik terkait dengan jasa dan produknya. Salah satu yang mungkin menjadi alasan manajemen untuk menutupi kekurangan jasa atau produk yang mereka hasilkan karena ketidakadaan biaya dalam rangka untuk memperbaiki kekurangan atau kecacatan pelayanan atau produk yang mereka hasilkan. Sehingga jalan pintas yang diambil oleh manajemen dengan menginformasikan kepada publik bahwasanya pelayanan jasa mereka atau produk mereka sangat unggul dibandingkan dengan jasa pelayanan atau produk dari entitas atau produk lainnya. Sobat pembelajar anti korupsi, sampai di sini mudah-mudahan apa yang saya informasikan dapat berguna. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.